Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 173 Ras Monster Merak. Pemuda yang dikenal sebagai Wang Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Aku sangat takut. Apakah kamu tahu bahwa perilakumu sendiri bodoh? Jika kamu tidak merepotkan, aku ingin membiarkanmu pergi. Kamu mengancamku seperti itu, maka aku hanya bisa membegal orang. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk mengubur saudara perempuanku dengan darah keluarga emas." Wajah Song Jun berubah, dan dengan marah berkata, "Wang Yan, kamu hanya membuang-buang keluargamu, jadi kamu sangat yakin bisa mengalahkan kami." Wang Yan mengangkat bahunya dan berkata, "Hanya saja aku mungkin tidak benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula, kamu adalah urutan ke-8, dan aku juga urutan ke-8. Siapa yang membuatku menyia-nyiakan keluarga? Sampah bagiku, putra tertua, akan dihancurkan olehku. Orang tua itu telah kehilangan warisannya. Jadi, apakah aku dipaksa untuk menghapus masa lalu? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu, kamu mendekati saudara perempuanku karena kamu mendengar bahwa ayahku menjadikannya tahta. Gagasan pewaris. Kamu terlalu banyak berpikir, ayahku melakukan ini hanya untuk merangsang daya saingku dan beberapa adik lelaki sampahku." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan menatap Mei Gongzi di belakang Song Junho, "Tapi adik perempuanku, dia memang sedikit lebih keras dari kita. Dia baru berusia 14 tahun, dan dia sudah tingkat ke-6. Sedikit menjengkelkan. Jika dia menjadi pewaris garis, dia akan disukai oleh aturan prioritas tingkat dewa, yang masih sedikit mengancam. Dan klan iblis merak kita, sebagai keturunan Raja Iblis Merak, bagaimana kita bisa biarkan darah campuran menerima nikmat? Hanya dengan darahnya rasa malu ini dapat dihapuskan. Kesalahan yang dilakukan ayah saat itu, biarkan aku sebagai anak mengoreksinya." Wajah Song Junho menjadi semakin jelek. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa klan dari 4 ras iblis merak di sekitarnya sangat kuat, yang semuanya dikultivasikan pada 8 tingkat. Di pihak mereka, dia adalah satu-satunya dari peringkat ke-8. Terlebih lagi, klan setan merak adalah keturunan Kaisar Setan Besar Merak. Meskipun tidak ada Kaisar Setan Besar di garis ini, garis keturunannya sangat kuat. Pada level yang sama, dia mungkin bukan lawan Wang Yan. Kalian, jika kamu tidak melihat atau mendengar apapun, dan itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat melepaskannya, maka perlakukan dia seperti jatuh ke mulut monster. Kamu juga tahu bahwa aku adalah putra tertua. Keluarga kita, saudara-saudara yang terbuang itu tidak sebaik aku. Ketika aku mewarisi tahta dan mewarisi kehendak Kaisar Iblis, aku juga bisa melindungimu." Jika tidak perlu, Wang Yan sebenarnya tidak ingin benar-benar membegal Song Junho. Lagi pula, Song Junho adalah keturunan langsung dari keluarga emas. Begitu dia terbegal, Wang Yan juga akan berada dalam masalah besar jika semuanya terungkap. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan Wang Yan sebelumnya lebih untuk mengintimidasi Song Junho. Song Junho benar-benar ragu. Dia secara alami ingin menyenangkan Mei Gongzi. Selain kecantikan Mei Gongzi, alasan terbesarnya adalah kebutuhan keluarga. Perjuangan internal keluarga emas juga sangat serius. Jika kamu ingin mewarisi tahta di masa depan, kamu tidak hanya membutuhkan kekuatanmu sendiri, tetapi juga bantuan asing. Saat itulah dia mendengar bahwa Mei Gongzi mungkin ditetapkan sebagai salah satu calon pewaris oleh Raja Iblis Merak kontemporer. Dia memiliki ide ini. Kalau tidak, Mei Gongzi memiliki darah manusia, dan dengan kebanggaan keluarga emasnya, tidak mungkin untuk mendekatinya. Pada saat ini, menghadapi bahaya kehidupan, ras monster merak sangat kuat dalam hal kecepatan. Di depan begitu banyak orang kuat, bahkan berlari adalah hal yang sangat sulit, dan dia harus ragu-ragu. Jika mereka benar-benar jatuh ke tangan Wang Yan, dan mereka masih berada di pegunungan dan hutan yang dalam, selama Wang Yan benar-benar membungkam mereka, keluarganya mungkin tidak dapat menemukan apapun. Dia bukan satu-satunya pewaris keluarga. Selain itu, menurut pendapatnya, praktik Wang Yan untuk melenyapkan pembangkang juga normal. Ketika hak warisnya terancam, situasi seperti itu akan terjadi dalam kelompok monster manapun. Ini adalah mangsa yang lemah di klan monster. Hanya saja, jika dia mundur seperti ini, apakah Wang Yan akan benar-benar melepaskannya? Melihat keraguan Song Junho, senyum di wajah Wang Yan tiba-tiba menjadi lebih jelas. Apakah seorang berdarah campuran memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta, atau putra tertua aku memiliki kesempatan yang lebih baik? Kamu harus tahu betul.
Dalam sejarah klan monster kami, tidak pernah ada yang berdarah campuran yang berhasil naik tahta, dan itu tidak akan pernah terjadi. Dia membuat pengecualian di sini. Suting tidak akan mengizinkannya. Dia hanya alat yang dikeluarkan untuk menginspirasi kita. Setelah memikirkannya, dia mundur ke samping. Aku berbicara, dan kami tidak akan membegalnya di depanmu. Dia mengambilnya. Selama kamu tidak melihatnya. Song Junho menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berteriak, dan berkata, tidak. Jika kamu ingin membawanya pergi, kecuali jika kamu mengalahkanku terlebih dahulu. Mengatakan itu, tubuh Song Junho bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia maju selangkah dan menyerang langsung ke arah Wang Yan. Wang Yan tertegun sejenak, anak ini sudah ragu-ragu, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi di detik berikutnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, seorang anggota klan yang berdiri di belakangnya telah muncul, dan bulu-bulu merak yang terbuka di belakangnya bersinar terang, dan cahaya berwarna aneh menelan energi spiritual surga dan bumi di udara. Tangan kanan tertembak, dan di telapak tangan, sinar cahaya berwarna-warni bersinar, secara langsung memenuhi dampak Song Junho. Dengan ledakan keras, Song Junho langsung diledakkan. Saat Song Junho memulai, beberapa siswa lain dalam tim juga menembak pada saat yang sama dan menyerang penjaga di samping mereka. Namun, kekuatan keempat penjaga itu sangat kuat, dan dalam waktu singkat, mereka menamparkan mereka ke tanah dan menyapu mereka ke lereng bukit satu persatu. Butuh beberapa napas sebelum dan sesudah, dan hanya Wang Yan dan 5 monster merak lainnya yang tersisa di lereng bukit, serta Mei Gongzi yang tidak bertindak atau membuat suara dari awal hingga akhir. Tang San sudah mendekat dengan tenang ketika orang-orang ini muncul, dia bisa mendengar percakapan antara kedua belah pihak dengan jelas, dan melihat Song Junho dan yang lainnya dipukuli menuruni bukit dengan matanya sendiri. Pudel emas sangat lemah. Tentu saja tidak. Tang San melihat bahwa pudel emas melarikan diri setelah dipukuli menuruni bukit. Ya, anjing pudel emas itu kabur bersama beberapa rekan satu timnya yang juga ikut dipukul menuruni bukit. Tidak ada satupun yang terluka. Ini rumit, pasti ada hal-hal rumit di dalamnya. Entah itu berkolusi sejak lama, atau kesepakatan yang baru saja dicapai. Melihat seberapa cepat mereka berlari, yang terakhir secara signifikan lebih mungkin. Kakakku yang baik, sekarang kita bisa bicara dengan baik. Sudut mulut Wang Yan terangkat, dan keempat penjaga perlahan bergerak maju, menekan pengepungan. Wajah Mei Gongzi masih tenang, dan ada es di matanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, dan aku bukan saudara perempuanmu. Mata Wang Yan berkedip, tentu saja aku harap kamu bukan saudara perempuanku. Dengan penampilanmu, jika kamu dan aku tidak memiliki hubungan darah, seharusnya baik bagimu untuk menjadi selir ketika kamu dewasa. Sayangnya, kamu salah memilih. Sayang, kamu seharusnya tidak membiarkan ayahmu sangat mencintaimu. Ikutlah dengan kami, dan aku tidak akan membegalmu, jika tidak, di bawah pengaruh darah, ayahku akan merasakan sesuatu. Aku hanya memenjarakanmu, dan ketika aku naik tahta, tentu saja aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, putra cantik itu mencibir, hanya karena kamu takut pada serigala dan harimau, kamu masih ingin mewarisi tahta. Jika kamu benar-benar mewarisi, maka klan iblis merak telah berakhir. Wang Yan marah, hal yang paling dia benci sejak kecil adalah dikatakan sampah. Meskipun dia benar-benar berbakat dan tidak bekerja keras, semakin banyak monster seperti itu, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Dia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan, tetapi dia pasti memiliki hati yang bangga. Ambil, Wang Yan berteriak dengan marah. 4 penjaga tingkat 8 akan segera mulai, dan pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera menyebar ke sekitarnya. Cahaya dingin jatuh dari langit tanpa mengeluarkan suara. Solen 5 chapter 174 pegang tangannya. Ditemani oleh serangkaian suara engah, cahaya dingin itu langsung tenggelam ke tanah dan menghilang. Dan merasakan napas kuat yang meledak dalam sekejap, bahkan para penjaga dari urutan ke-8 memiliki perasaan merinding di belakang mereka. Klan monster merak terlahir dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, dan mereka tiba-tiba mengelak ketika mereka merasakan bahaya yang kuat sebelumnya. Wang Yan juga terkejut, dan tiba-tiba melompat, wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak, siapa? Cahaya kuning dan bayangan berkedip, Mei Gongzi mengangkat tangannya tanpa sadar, tetapi tangan yang baru saja dia angkat tiba-tiba digenggam oleh tangan yang kuat. Saat berikutnya, cahaya kuning dan bayangan berkedip, dan dia terperangkap dalam cahaya dan bayangan, berkedip keluar dari lereng bukit.
Dan sepotong besar cahaya dingin meledak dari sosok kuning dalam sekejap, dan menembak ke 5 monster merak. Tentu, itu adalah Tang San. Dia telah toleran di sisinya. Dia tahu lebih baik bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkan ras monster merak ini. Kecuali jika God Sense pecah, akan sulit baginya untuk bersaing dengannya. Ras yang kuat, Feng Hao Doulo tingkat 8 bersaing. Garis-garis cahaya dingin itu adalah panah-panah yang dikeluarkan oleh panah Dewa Zuge. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan. Tangan Mei Gongzi sangat kecil, ramping dengan sedikit kedinginan. Saat Tang San meraih telapak tangannya, rasa kasihan yang tak ada habisnya tumbuh di hatinya. Tangannya digenggam erat, dan hatinya dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Leopard Flash ditampilkan secara ekstrim dalam sekejap, dia mengambil Mei Gongzi dan pergi. Menghadapi Zuge God Crossbow, keempat penjaga masing-masing melambaikan bulu merak di tangan mereka, dan memblokir panah crossbow yang dikeluarkan oleh Zuge God Crossbow dari jarak dekat dalam serangkaian tabrakan logam. Harus dikatakan bahwa kekuatan klan iblis merak memang kuat. Di hadapan panah yang begitu kuat, bulu-bulu merak mekar di udara seperti burung merak yang membuka layarnya, dan dengan mudah menjatuhkan setiap panah ke udara, tetapi kekuatan kuat yang melekat pada Zuge God Crossbow masih membuat mereka terkejut. Sementara mereka memblokir crossbow Dewa Zuge, Tang San melemparkan Leopard Flash beberapa kali berturut-turut memimpin Mei Gongzi dan melarikan diri puluhan meter jauhnya. Sampah, kejar! Wang Yan berteriak keras, semua penjaga yang datang bersama-sama merentangkan sayap mereka dan langsung pergi ke Tang San dan Mei Gongzi untuk mengejarnya. Pada saat ini, mata surgawi Tang San sudah terbuka secara ekstrim. Segala sesuatu di sekitarnya tersaji dengan jelas dalam dunia spiritualnya tanpa harus memandangnya dengan mata. Setiap kali macan tutul berkedip, dia dapat secara akurat menggunakan pohon untuk menutupi tubuhnya, membuat 5 monster merak yang kuat harus terus-menerus menentukan arah pelarian mereka. Tapi peringkat ke-8 adalah peringkat ke-8, belum lagi Peacock Demon Rache adalah garis keturunan teratas. Mereka bergerak di pegunungan dan hutan, bahkan jika mereka terbang di ketinggian rendah di hutan, mereka masih sangat cepat. Cahaya putih di mata Tang San melonjak, dan mata vertikal putih perlahan menyala di dahinya, karena ditutupi oleh topeng, bahkan Mei Gongzi di sebelahnya tidak dapat melihat mata vertikal, tetapi hanya bisa merasakan nafas Tang San pada saat ini tampaknya telah menjadi berbeda, memberi orang perasaan yang luar biasa, seolah-olah dia telah terintegrasi dengan seluruh dunia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia ini. Tang San tiba-tiba menjabat tangan kirinya dan melemparkan Mei Gongzi ke depan, suaranya terdengar di telinga Mei Gongzi. Ayo, aku akan membawa mereka pergi. Mei Gongzi itu terbang ke depan, dan sepasang sayap merak terbentang di belakangnya. Saat terbang ke depan, dia menoleh untuk melihat Tang San, terkejut di mata yang indah itu. Penyelamat yang tiba-tiba ini sangat aneh baginya. Menghadapi orang asing ini, dia memiliki perasaan yang aneh. Perasaan ini memberitahunya bahwa orang ini dapat dipercaya. Dia tidak merasakan seberapa kuat orang ini. Melihat rangkaian Flash Leopard, apakah dia memiliki transformasi Flash Leopard? Tidak mudah bagi Flash Leopard untuk berkultivasi ke level ini. Bagaimanapun, Flash Leopard tidak sekuat itu dan orang yang menyelamatkannya jelas seorang manusia. Tang San melemparkan Mei Gongzi, berhenti, meraih tangan kanannya di dalam tas penyimpanan, dan langsung meraih Divine Zuge Crossbow lainnya. Kedua Divine Zuge Crossbows terus bergetar di tangannya, dan setiap panah crossbow dengan cepat dimuat. Dia sudah menyiapkan panah otomatis dan dapat mencapai efek pengisian cepat. Tempat panah telah didesain ulang olehnya, dan hanya perlu beberapa detik untuk memuat ulang dengan cepat. Dalam waktu singkat ini, 5 monster merak yang kuat telah menyusul. Sudut mulut Tang San mengarah ke atas, dan cahaya putih di matanya menjadi lebih menyilaukan. Ayo, cicipi Zuge God Crossbow-ku dengan berkah takdir, Zuge Linki God Crossbow. Pada saat yang sama, susunan pada 2 busur Dewa Zuge menyala dengan cahaya putih redup, dan pada saat berikutnya, panah-panah dengan cahaya putih samar melesat keluar. Ketika dia menyelamatkan Mei Gongzi, Tang San tidak menyuntikkan kekuatan Linki Tianyan ke dalam Zuge God Crossbow untuk memaksimalkan Leopard Flash. Pada saat ini, kekuatan Zuge God Crossbow benar-benar dikeluarkan olehnya. Panah-panah yang ditembakkan dalam sekejap tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi ada cahaya putih redup, dan 5 monster merak yang mengejar mereka merasakan krisis yang kuat pada saat ini. Mereka semua melambaikan bulu merak di tangan mereka untuk melawan, sambil mencoba menghindar. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul.
Bulu merak di tangan Wang Yan ditempatkan di depan panah-panah dengan presisi yang tak tertandingi, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba, jantungnya bergetar, dan bulu merak berkedut tanpa alasan. Panah-panah meluncur melewati bagian depan tajam bulu merak, dan langsung mencapai dadanya. Wang Yan terkejut, dan sudah terlambat untuk menghindar, sejumlah besar bulu merak di belakangnya melindungi diri mereka sendiri dan memblokirnya. Namun anehnya anak panah tersebut justru menembus celah tersebut, meski disapu oleh bulu merak, tetap saja menusuk tubuhnya. Dengan semprotan, Wang Yan hanya merasa aliran darahnya tiba-tiba mandek sesaat, dadanya sakit, dan tubuhnya sudah terluka. Ini juga merupakan baut panah pertama, dan lebih banyak baut panah telah muncul dalam situasi yang sama. Tentu saja, bukan hanya Wang Yan yang terluka, 4 penjaga lainnya juga mengalami berbagai masalah dan tidak dapat menghentikan panah yang kuat. Tiba-tiba, ada dengungan teredam dari udara, dan 5 ras iblis merak yang kuat telah menghancurkan pertahanan mereka dan jatuh dari udara. Sudut mulut Tang San mengarah ke atas, dan tentu saja, Linky Divine Crossbow memiliki efek terbaik. Karena ukurannya dan kualitas Wujin sendiri, Sugi Divine Crossbow hanya dapat memiliki satu jenis efek transformasi iblis pada satu waktu. Dengan efek dari transformasi dewa iblis lainnya, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. 5 Feng Hao Douluo dari peringkat ke-8 semuanya terluka dalam sekejap oleh Sugi Divine Crossbow dengan efek mata badak. Meskipun sulit untuk cedera semacam ini untuk menembus otot-otot mereka dan benar-benar mengenai mereka dengan keras, kali ini, itu masih membuat mereka semua muncul panik, karena mereka tidak mengerti kekuatan macam apa yang menyakiti mereka. Setelah peluncuran, Tang San berbalik dan berlari, mengejar Tuan Muda Mei. Dia terkejut menemukan bahwa Mei Gongzi tidak lari, dan hanya menatapnya tidak jauh dengan rasa ingin tahu di matanya. "Bukankah kamu bodoh? Lari!" Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan kilat, mengambil tangannya lagi, dan menyeretnya ke depan. Mei Gongzi menarik tangannya, tetapi tidak bisa melepaskannya dari tangan Tang San. Tang San memasukkan 2 busur panah Dewa Sugi ke dalam tas penyimpanan, dan tidak memuatnya kembali karena tidak ada panah-panah. Panah-panah yang dia buat sebelumnya cukup untuk menembak 2 putaran. 5 iblis merak yang kuat tidak datang ke sini lagi, bertanya-tanya apakah mereka ditakuti oleh panah Dewa Sugi Linky. Saat berlari, Tang San merasakan napas di belakangnya. Setelah berlari lebih dari 10 km, dia merasa tidak ada musuh yang mengejarnya, jadi dia perlahan-lahan memperlambat langkahnya. Solen 5 Chapter 175 Mei Gongzi Redemption Organization tingkat biru. Mereka tidak mengejar. Seharusnya tidak berakibat fatal, kata Tang San dengan suara rendah. Dia menggunakan Suantian Gong untuk sedikit mengubah suaranya, membuatnya tampak lebih dewasa dari suara normalnya. Ya, Mei Gongzi mengangguk, lalu menatapnya dengan serius, haruskah kamu melepaskan tanganku? Oh, Tang San melepaskan tangannya, tetapi dia enggan berpisah. Tangan kecil Mei Gongzi yang awalnya dingin telah membuatnya sedikit panas sekarang. Siapa kamu? Mei Gongzi menatapnya dengan mata menyala. Tang San mengenakan topeng dan pakaian gelap. Mendengar kata-katanya, dia ragu-ragu, betapa dia ingin memberitahunya, aku adalah suamimu di kehidupan sebelumnya, dan aku pasti akan berada di kehidupan ini. Tetapi jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan dianggap sebagai orang gila. Kamu bisa memanggilku Ashura. Tang San ingin menyebut dirinya Seagot, bagaimanapun juga, ini adalah posisi dewa di kehidupan sebelumnya, tetapi nama Seagot agak dilebih-lebihkan, dan kursi Dewa Ashura dibagikan oleh kehidupan sebelumnya dan istrinya posisi dewa lain. Ashura, Mei Gongzi tercengang, namanya terdengar agak aneh. Apakah kamu manusia? Mei Gongzi bertanya. Ya, Tang San mengangguk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suara Mei Gongzi masih agak datar, seolah bukan dia yang menghadapi bahaya sebelumnya. Tidak ada orang lain yang memiliki kualitas spiritual ini, pikir Tang San dalam hati. Tidak, terima kasih. Aku akan selalu melindungimu, pikirnya dalam hati. Aku pergi. Setelah berbicara, Mei Gongzi berbalik dan pergi. Mau kemana? Tanya Tang San. Mei Gongzi berkata, kembalilah ke kamp. Tendaku masih ada di sana. Kembali. Tang San tertegun, apakah kamu tidak takut bertemu dengan mereka yang ingin menangkapmu lagi? Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak berani membegalku, jadi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia memiliki kemampuan, dia tidak perlu takut padaku sebagai manusia. Hati Tang San tergerak,
dan pada saat ini dia tiba-tiba menyadari satu hal, selama seluruh serangan, Mei Gongzi selalu tampak sangat tenang, dan itu sama saat ini. Apa artinya ini? Mungkinkah dia memiliki cadangan dan bisa melawan Wang Yan? Apakah dia terlalu khawatir? Namun, pada saat itu, melihat bahwa mereka akan mengambil tindakan pada Mei Gongzi, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Setelah mengetahui hal ini, Tang San tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya diam-diam menyaksikan Mei Gongzi pergi di malam hari. Mei Gongzi tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat ke arah Tang San, mengangkat tangan kanannya, dan menarik rambut panjangnya di pelipisnya. Di punggung tangan kanannya, cahaya biru terang menyala. Ketika Tang San melihat cahaya biru itu, pupil matanya langsung menyusut. "Kamu bisa memanggilku Mei Gongzi." Mei Gongzi melambai padanya, berbalik lagi, naik ke udara, dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Tang San berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia sebenarnya. Sentuhan biru itu secara alami sangat jelas bagi Tang San, yang memiliki mata Lingki Tianyan, secara alami sangat jelas. Itu adalah rune yang sangat dia kenal. Dia juga memiliki rune yang sama, kecuali rune di tangannya berwarna oranye. Itu jelas merupakan tanda Redemption Organization. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru ungu. Merek Redemption Organization dibagi menjadi 7 warna. Biru adalah warna tingkat kedua dari seluruh organisasi Redemption Organization. Tang San dengan jelas ingat bahwa guru wali kota berkata pada dirinya sendiri bahwa di kota Keri, level tertinggi dari organisasi Redemption Organization bukanlah level birunya, tetapi level biru. Total ada 2 level Redemption Organization biru. Tang San pernah berpikir bahwa salah satu penebus tingkat biru harus menjadi Feng Hao Douluo tingkat Dewa Siru, tetapi kemudian menemukan bahwa Siru hanya tingkat hijau. Dia selalu ingin tahu tentang siapa penebus tingkat biru itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda cantik yang ingin dia lindungi sebenarnya adalah salah satu dari 2 Redemption Organization tingkat biru. Dia baru remaja. Bagaimana dia bisa menjadi level biru? Dia baru saja menunjukkan kepadaku merek Redemption Organization level biru, mengkonfirmasi identitasku dan menguji apakah aku orang yang menebus. Tang San tidak memilih untuk menunjukkan tanda Redemption Organization-nya karena dia tidak ingin Mei Gongzi melihat bahwa dia adalah peringkat orangnya. Dalam hal ini, identitasnya mungkin akan terungkap. Dia menyembunyikan identitas aslinya sebagai Ashura, untuk melindunginya dengan lebih nyaman di masa depan, melakukan beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di permukaan, dan pada saat yang sama menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki banyak kemampuan transformasi Dewa Iblis. Tang San sudah lama berpikir bahwa Mei Gongzi adalah pengikut manusia, dan dia akan menariknya ke dalam organisasi Redemption Organization jika ada kesempatan di masa depan. Ketika dia menyelamatkan Mei Gongzi sebelumnya, dia berpikir untuk memberitahunya bahwa dia milik keselamatan dan membimbingnya untuk bergabung. Tetapi karena Mei Gongzi terlalu tenang, Tang San tidak mengatakan apa-apa. Tanpa diduga, dia bukan hanya seorang penebus, tetapi juga anggota senior dari organisasi Redemption Organization. Tidak diragukan lagi, ini terkait erat dengan transformasi merak Mei Gongzi sendiri dan statusnya di klan setan merak. Suasana hati Tang San sedikit kacau, dan dia butuh beberapa saat untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Mei Gongzi adalah Redemption Organization tingkat biru, ditambah dengan sikapnya, tidak ada keraguan bahwa orang-orang Wang Yan tidak dapat mengancamnya. Tidak heran meskipun mata Lingzi Tianyan memiliki firasat bahwa ada krisis, itu tidak kuat, ternyata karena Mei Gongzi dapat menyelesaikannya sendiri. Mari kita kembali dulu. Pada saat ini, hati Tang San bergerak, dan sudah ada orang lain di sampingnya. Mengapa kamu secara impulsif memilih untuk menyelamatkannya saat itu? Sebuah suara yang familiar terdengar. Tang San menoleh untuk melihat guru wali kota di sampingnya, ini adalah kepercayaan terbesarnya, jika dia benar-benar tidak dapat mengambil Mei Gongzi pada waktu itu, dia tidak perlu menggunakan akal ilahi, dia tahu bahwa guru wali kota telah diam-diam mengikutinya. Karena dia mengungkapkan kemampuannya untuk mengubah waktu dan kemampuan Tianhu, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di benak Zhang Haoxuan. Tang San tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dia menoleh dan bertanya kepada Zhang Haoxuan, "Guru, kamu keluar bersama kami kali ini, tidak hanya untuk melindungi kami, tetapi juga untuk melindunginya." "Yah, tanggapanmu cepat. Kamu belum menjawab pertanyaanku," kata Zhang Haoxuan dengan marah. Tang San tersenyum sedikit malu, melepas topengnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Aku ingin mengatakan itu karena cinta pada pandangan pertama, apakah kamu percaya?"
Zhang Haoxuan memiringkan kepalanya untuk melihat Tang San, dan setelah hening beberapa saat, berkata, sepertinya terlepas dari alasan ini, tidak ada alasan lain untuk menjelaskannya. Nak, kamu benar-benar menjadi semakin misterius di hatiku. Semua yang ada di tubuhmu hanya bisa digambarkan sebagai monster. Setelah berbicara, Zhang Haoxuan membuka tangannya, dan beberapa panah berkedip dengan cahaya dingin muncul di telapak tangannya. Kecuali panah-panah yang menembus tubuh klan iblis merak, aku telah memulihkan sisanya untukmu. Senjata yang kamu buat dikombinasikan dengan transformasi Dewa Iblis, terutama transformasi Tianhu, memberikan kekuatan lebih dari yang aku bayangkan. Faktanya, Zhang Haoxuan, yang telah diam-diam melindungi mereka sebelumnya, hampir menjatuhkan bola matanya ketika dia melihat Tang San menembak dan melukai 5 kekuatan klan monster merak peringkat 8 pada saat yang sama dengan Divine Zuge Crossbow. Itu adalah klan monster merak, bahkan jika dia mencapai urutan ke-9, dia tidak yakin untuk memblokir 5 klan monster merak yang muncul secara bersamaan. Tapi Tang San melakukannya dengan panah-panah kecil ini. Alasan mengapa klan iblis merak yang kuat tidak terus mengejarnya terkait dengan aura peringkat 9 yang dikeluarkan oleh Zhang Haoxuan, dan juga terkait dengan saudara Mei Gongzi itu pemalu seperti tikus dan panik setelah terluka. Level biru, dia sebenarnya level biru. Mengapa, guru? Haruskah kamu memberitahuku sesuatu? Kata Tang San sambil tersenyum masam. Zhang Haoxuan tersenyum dan tertawa bahagia. Karena ini adalah pertama kalinya dia merasa Tang San bingung setelah dia mengenal Tang San. Biasanya Tang San memberinya perasaan bahwa semuanya terkendali, dan itu selalu membuatnya menjatuhkan rahangnya. Soul Land 5 Chapter 176 Keraguan Mei Gongzi. Alasan dia Redemption Organization biru adalah karena potensinya untuk tumbuh di masa depan dan pentingnya dia bagi organisasi. Tentu saja, dalam pikiranku, kamu juga sangat penting. Hanya saja organisasi tidak tahu sampai kamu benar-benar tumbuh dewasa, untuk selamanya. Sudut mulut Tang San berkedut, tingkat biru, sangat penting. Mungkinkah dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan? Bisakah kamu menebaknya? Zhang Haoxuan menatapnya dengan heran. Tang San mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, aku mendengar percakapannya dengan Wang Yan sebelumnya. Kamu sangat mudah dibungkam, kata Zhang Haoxuan dengan sungguh-sungguh. Tidak, bukankah kamu mengatakan itu, aku juga sangat penting. Ekspresi Tang San acuh tak acuh. Guru wali kota tampaknya telah banyak berubah dalam sikapnya. Keduanya tidak lagi memiliki selera guru dan siswa. Lebih seperti percakapan yang setara. Wali kota tidak lagi menganggapnya sebagai anak kecil. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dibungkam. Serahkan metode produksi senjata tersembunyi ini. Ini adalah kontribusi yang besar untukmu. Namun, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah penelitianku. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, ini tidak baik. Menolak, Zhang Haoxuan memandangnya dengan setengah tersenyum. Tang San berkata, ini bukan keengganan. Pertama-tama, proses produksi senjata tersembunyiku sangat rumit, dan secara umum, orang lain mungkin tidak dapat melakukannya. Kedua dan yang paling penting, jika kita ditebus dan dilengkapi dengan peralatan semacam ini dalam skala besar, itu pasti akan dihancurkan oleh klan monster. Dan roh dan monster memperhatikan bahwa, dan klan roh sadar bahwa, bagaimanapun, itu akan digunakan saat dilengkapi. Kamu telah melihat kekuatan Dewa Zuge Crossbowku barusan. Dengan transformasi iblis yang berbeda, itu dapat menghasilkan efek yang berbeda. Efek dari lingkaran sihir ini sangat bagus. Setelah terdeteksi oleh monster dan roh, organisasi tersebut kemungkinan akan mengalami kehancuran. Aku bersedia memberimu rencana desain, tapi aku tidak menyarankan kamu menyerahkannya ke organisasi sekarang, sehingga organisasi dapat dilengkapi dengan panah Zuge dalam skala besar. Ini sama dengan kamu khawatir bahwa keterampilan Suantianku menyebar sama. Semua orang tidak bersalah, tetapi mereka bersalah atas kejahatan mereka. Zhang Haoxuan berkata dengan main-main, kalau begitu, kamu masih menggunakannya. Tang San berkata dengan percaya diri, tidak akan ada masalah dengan peralatan skala kecil. Lagi pula, tidak ada yang akan memikirkan hubungan antara ini dan Redemption Organization kita. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kamu benar. Tapi yang ingin aku ingatkan adalah, jangan memprovokasi Mei Gongzi. Pentingnya dia bagi organisasi jauh melampaui apa yang bisa kita tandingi. Mata Tang San bergerak sedikit, dan berkata, apakah itu untuk membobol klan monster merak, atau bahkan mengendalikan klan ini? Wajah Zhang Haoxuan tenggelam, bukan hal yang baik bagimu untuk mengetahui terlalu banyak.
Masalah ini sangat penting, dan bahkan merupakan arahan paling penting dari organisasi. Kamu belajar secara tidak sengaja selama pengalaman ini bahwa itu tidak baik. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Tang San mengangguk tanpa ragu, tapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa Mei Gongzi tidak menyerangku sebelumnya. Ketika aku pertama kali menyelamatkannya, aku masih tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang itu, tetapi kemudian dari sikapnya, aku dapat melihat bahwa dia harus memiliki tangan belakang untuk berurusan dengan apa yang disebut kakak laki-lakinya, setidaknya seharusnya tidak ada masalah untuk mundur seluruh tubuh. Dia diselamatkan olehku dengan gegabah, tetapi ada masalah. Jika itu untuk menutupi identitasnya, dia bahkan bisa menembakku. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai status manusiamu, dia tidak akan melakukan apapun terhadapmu, apalagi kamu masih berusaha menyelamatkannya. Apa yang kamu maksud dengan keselamatan kami? Organisasi pembegal tidak dapat dicapai, kata Zhang Haoxuan dengan marah, namun, sikapnya terhadapmu memang agak aneh, dan aku tidak masuk ke identitasmu, tetapi juga menggunakan segel Redemption Organization untuk memverifikasinya. Memang benar bahwa kamu tidak menunjukkan segel Redemption Organization, kalau tidak bagaimana kamu ingin menyembunyikan senjata tersembunyi ini. Tang San mengangguk, aku sangat berharap untuk menjaga identitas ini tetap misterius, sehingga aku dapat menyembunyikannya ketika ada tindakan di masa depan. Zhang Haoxuan berkata, pokoknya, menjauhlah darinya di masa depan, jangan gunakan identitas apapun untuk memprovokasi dia. Tang San berkata tanpa daya, tidakkah menurutmu aku bisa membantunya? Bukankah muridmu sangat baik? Aku sangat menyukainya. Kamu adalah anak yang belum menumbuhkan semua rambutnya. Apakah kamu tahu apa artinya suka? Cepat dan kembali, jangan membuatku marah. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya dan menebasnya. Sudut mulut Tang San berkedut, aku seorang anak, aku tidak tahu berapa ribu tahun aku telah hidup lebih lama darimu. Namun, sikap Zhang Haoxuan membuat Tang San yakin. Guru ini benar-benar membela diri. Sebagai status Redemption Organization tingkat biru dari Putra Cantik, guru tidak muncul pada saat sebelumnya, memperlihatkan bahwa dia adalah anggota Redemption Organization. Lebih ini masih untuk melindungi diri sendiri dan merahasiakannya. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kepentingan Zhang Haoxuan bagi Xuan Tiangongnya setidaknya tidak lebih rendah dari Mei Gongzi. Guru ini benar-benar pintar. Mei Gongzi diam-diam kembali ke kemahnya, api unggun masih menyala, tetapi rekan satu timnya tidak kembali. Api unggun bergerak, dan ada sedikit kebingungan dan pemikiran di mata Mei Gongzi yang indah. Tepat sebelumnya, ketika dia diselamatkan oleh pria misterius bernama Ashura, dia memiliki perasaan yang sangat aneh. Ketika Ashura memegang tangannya untuk pertama kalinya dan membawanya pergi, dia bahkan muncul dalam keadaan kesurupan sesaat, yang seharusnya tidak, karena saat itu dia penuh kewaspadaan, bagaimana dia bisa tiba-tiba ditangkap oleh orang asing. Dan pergi. Meskipun panah-panah itu menarik perhatian semua orang pada saat itu, dia seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Yang paling membingungkannya adalah ketika Ashura meraih tangannya, gerakannya sangat terampil, seperti dia tidak memegang tangannya untuk pertama kalinya, tetapi dia sangat terbiasa dan sangat terampil. Namun, dalam ingatannya, bahkan ayahnya tidak pernah sedekat ini dengannya, bagaimana dia bisa begitu terampil menangkapnya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tertangkap basah pertama kali, bagaimana dengan yang kedua kalinya? Dia menarik dirinya dan berlari lagi, dan ketika dia memegang tangannya, dia sangat terampil dan tegas. Pada saat itu, Mei Gongzi hanya merasa bahwa hatinya sangat stabil, dan ada perasaan bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri dengan cara apapun. Mengapa ini terjadi? Dia benar-benar bingung. Dia seharusnya tidak mengungkapkan status Redemption Organization-nya, tetapi ketika dia akhirnya pergi, dia masih tidak mengendalikan dirinya dan ingin memastikan apakah pihak lain adalah penebusnya. Tetapi pihak lain tampaknya tidak memahaminya, yang berarti bahwa pihak lain tidak berada dalam organisasi. Apa yang terjadi di sini? Ashura, nama yang aneh. Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini untuk melindungiku? Sepertinya dia diam-diam mengikutiku. Dengan banyak keraguan di hatinya, Mei Gongzi duduk di dekat api unggun. Pada saat ini, suara yang agak terkejut terdengar, apakah kamu berani kembali? Mei Gongzi tidak melihat ke belakang, hanya diam-diam melemparkan sepotong kayu ke dalam api unggun, mengapa aku tidak berani kembali? Disinilah aku beristirahat. Wang Yan yang sedikit pucat, berjalan keluar dari hutan dengan 4 penjaga. Mereka semua terluka, dan hampir semuanya dibaptis oleh panah.
Karakteristik pemecah tubuh pelindung khusus Wu Jin ditampilkan sepenuhnya, meskipun tidak benar-benar melukai mereka, itu juga meninggalkan mereka dengan berbagai tingkat cedera. Melihat sekeliling, di mana orang itu, Wang Yan berkata dengan tegas. Saat dia berbicara, dia memperhatikan dengan waspada. Siapa yang kamu bicarakan? Mei Gongzi terus menambahkan kayu bakar ke api unggun. Orang itu yang menyelamatkanmu, Wang Yan berkata dengan marah, dan kemudian melemparkan beberapa panah Wu Jin ke tanah. Setelah mereka terluka, mereka merasakan nafas dari Feng Hao Duoluo tingkat 9, dan mereka tidak terus mengejar di bawah rasa takut, meskipun cederanya tidak serius, itu tidak terlalu tertekan. 5 pembangkit tenaga urutan ke-8 gagal menangkap yang ke-6, dan mereka terluka secara kolektif. Seberapa memalukan untuk mengatakannya.